Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arica Kamila Putri, saya dari kelas 10 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Simak videonya sampai selesai ya. Kapan dan dari mana nenek moyang bangsa Indonesia? Itu merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, karena keberadaan kita di Indonesia saat ini perlu kita ketahui. Jadi awal keberadaan manusia di Indonesia menjadi zaman prasejarah yang mempunyai beberapa pendapat yang berbeda-beda bagi para ahli. Nah, berbagai pendapat yang bermunculan yaitu para ahli mengeluarkan argumen disertai alasan yang kuat. Dan salah satu pendapat sejarawan yang nampaknya memiliki bukti dari pemikiran dan penelitiannya adalah Van Helgenderen, di mana sejarawan asal Belanda itu menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Asia Tenggara, yaitu Indochina atau Yunan. Dan dia juga datang dalam dua gelombang migrasi besar yang diperkirakan muncul atau terjadi sekitar 5000 sampai 2000 sebelum Masehi. Nah, pendapatan Van Helgenderen dilatar belakangi dari penemuan-penemuan banyaknya peralatan manusia purba pada masa lampau yang berupa batu beliung berbentuk persegi di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan peralatan manusia purba ini sama persis seperti peralatan manusia purba di wilayah Asia lainnya, seperti Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja, terutama di sekitar wilayah Yunan. Nah, pendapat Van Helgenderen dan juga didukung oleh hasil penelitian Dr. Hackern di tahun 1899, di mana dia membahas seputar 113 bahasa daerah di Indonesia. Dari penelitian itu, Dr. Hackern menyimpulkan bahwa semua bahasa daerah tersebut awalnya bersumber dari satu rumpun bahasa, dan rumpun bahasa itu dinamai bahasa Austronesia. Jadi nenek moyang itu berasal dari orang Austronesia yang tiba di Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan bangsa ini memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalan, yaitu satu jalan barat dari Semenanjung Malaka ke Sumatera dan selanjutnya menyebar ke beberapa daerah Indonesia. Dua jalan timur dari Semenanjung Malaka ke Filipina dan Minahasa, serta selanjutnya menyebar ke beberapa daerah Indonesia. Selanjutnya, bangsa Proto-Melayu itu dianggap memiliki kebudayaan yang lebih maju dibandingkan manusia purba pada umumnya. Ini dibuktikan dengan penemuan kebudayaan Neolitikum atau batu muda, di mana hampir semua peralatan mereka terbuat dari batu yang sudah bagus dan sudah dihaluskan. Kapak persegi itu merupakan hasil kebudayaan bangsa Proto-Melayu yang masuk ke Indonesia melalui jalan barat, dan kapak lonjong itu hasil kebudayaan bangsa Proto-Indonesia yang masuk ke Indonesia melalui jalan timur. Untuk kapak persegi itu banyak ditemukan di wilayah Indonesia Barat seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi Utara. Nah, selanjutnya nenek moyang bangsa Indonesia yang merupakan orang-orang Austronesia datang ke Indonesia pada gelombang kedatangan kedua, yaitu pada tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi adalah bangsa Deutero Melayu atau Melayu Muda. Jadi, bangsa Deutero Melayu datang ke Indonesia melalui jalur barat, di mana mereka menempuh Yunan atau Teluk Tonki, Vietnam, Malaysia, sehingga akhirnya tiba di Indonesia. Nah, kebudayaan bangsa Deutero Melayu lebih maju dibandingkan kebudayaan bangsa Proto-Melayu, dan mereka sudah berhasil membuat barang-barang dari perunggu dan besi. Bahkan beberapa di antaranya seperti kapak sepatu, kapak corong, dan nekarat, serta menhir, dolmen, dan ponden berundak-undak. Dan suku bangsa Indonesia saat ini yang termasuk keturunan bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan suku Bugis. Baik, penjelasan dari materi nenek moyang bangsa Indonesia cukup sampai sini saja ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.